Shalom, kita bertemu kembali nih dalam renungan harian HKBP Resort Sutoyo pada hari ini, Jumat tanggal 14 Maret 2025. Kita berdoa. Damai sejahtera yang daripada Allah Bapa yang melampaui segala akal adalah kiranya menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, yaitu yang tertulis dalam Ulangan pasal 8 ayat 6. Oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Dalam bahasa Batak, dibahini tamai korreru tamu akapatik ni jahubah di Batam. Asa marparangiho diak kadalanna marhabiaran mida ibana. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, salah satu kunci dari apa yang dikatakan firman Tuhan dalam Alkitab adalah kata taat. Karena tanpa ketaatan, segala apa yang kita ketahui dan pahami dari Alkitab tidak memiliki arti dalam hidup kita dan di hadapan Tuhan. Kita dapat memahaminya dari beberapa tokoh Alkitab. Pertama, Nuh. Tuhan memerintahkan agar Nuh membuat perahu yang besar. Tuhan tidak mengatakan untuk apa dan bagaimana perahu untuk digunakan kelak. Bahkan yang paling tidak masuk akal, Tuhan memerintahkan Nuh membuat perahu ini di daratan, bukan dekat dengan lautan. Tetapi Nuh taat. Dia dan anak-anaknya selamat dari hukuman air bah yang dahsyat itu. Kedua, Abraham. Tuhan memerintahkannya untuk pergi meninggalkan kampung halamannya. Hal yang tidak logis juga jumpa dalam perintah itu, yaitu ke tanah yang akan ditunjukkan kepadanya. Tuhan tidak langsung memberi kemana dia akan pergi. Kemudian Tuhan berjanji memberinya keturunan yang banyak. Tetapi sangat lama menantikan akan janji Tuhan itu. 25 tahun kemudian Tuhan menjawab dengan kehadiran Ishak. Dalam proses itu Abraham taat. Dan akhirnya Tuhan memberikan kepadanya berkat yang melimpah. Yang ketiga, Ayub adalah seorang anak Tuhan yang pantas untuk diteladani, di mana dalam pergumulan hidup yang bertubi-tubi, tetapi dia tetap setia dan taat kepada Tuhan. Saat kehilangan harta bendanya, dia tetap setia. Kemudian kehilangan anak-anaknya, bahkan sampai dia mengalami penyakit yang dijauhi orang karena tubuhnya seperti membusuk. Namun dia tidak pernah menghujat Tuhan, tetapi tetap setia dan taat. Akhirnya dia beroleh masa depan yang lebih hebat dari sebelumnya. Saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, renungan kita hari ini, kita mau belajar hidup dalam ketaatan. Ketaatan adalah satu kata yang sangat mudah kita ucapkan, tapi kadang sulit untuk kita lakukan dan terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Seringkali kita tidak dapat hidup taat karena kita dihalangi oleh pikiran kita sendiri dengan segala argumentasi untuk mempercayai kebenaran firman Tuhan yang harusnya kita lakukan. Ketaatan berbicara tentang harga yang harus dibayar, sesuatu yang harus dikorbankan, penyangkalan diri, dan inilah yang biasanya dihindari orang. Karena kebanyakan orang maunya mengikuti keinginannya sendiri, hidup sesuka hati, tidak mau diatur, dan biasanya dilakukan karena keterpaksaan, karena takut akan disanksi atau dihukum. Ketaatan adalah hal yang mutlak, karena ketaatan merupakan tanda kita mencintai Tuhan dengan segenap hati kita. Tuhan sangat menghargai mereka yang mendengar dan melakukan apa yang Dia katakan. Dengan melakukan apa yang Ia perintahkan dengan taat, sesungguhnya kita telah menjadi pengikut Kristus. Tuhan mengaruniakan berkat-berkat-Nya kepada setiap orang yang mau berjalan bersamanya dalam ketaatan yang sungguh-sungguh, walaupun
harus menghadapi berbagai tantangan. Jika kita selalu berserah kepadanya, maka Ia pasti akan memberikan jauh lebih dari apa yang kita pikirkan. Ketaatan merupakan kunci kehidupan kita, hidup dalam kebenaran, dan bukti kita mencintai Tuhan. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah dalam Yesus Kristus, ajarlah kami untuk selalu tetap setia dan taat akan firman dan perintah-Mu. Mampukan kami melalui kuasa Roh Kudus menjadi umat yang taat dan hidup menurut jalan yang Engkau tunjukkan. Amin. Saudara yang terkasih, selamat beraktivitas pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.